Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau menjelaskan tentang box subwoofer atau speaker pada umumnya sebenarnya, tapi lebih ke box subwoofer, jenisnya dan lain sebagainya sih sebenarnya. Terus nanti saya juga bikin simulasi di Honrest dari mulai desain sampai sampai simulasi. Eh, Ini sebenarnya box speaker atau box subwoofer pada umumnya cuma ada dua, yaitu ini close box sama open box atau bass reflect. Dan sebenarnya ada juga yang baru-baru sekarang tuh yang kayak gini. Ini tuh namanya open baffle. Kita lihat dulu open baffle ya. Nah, ini open baffle speaker. Jadi dia dari belakang tuh kayak gini aja tuh. Nggak nggak ditutup sama sekali. Jadi bener-bener si speaker tuh maju mundurnya tuh nggak ketahan sama sekali. Nah, ini juga termasuk open baffle. Ini yang H kalau nggak salah. Nah, tapi di sini nantinya ada perkembangannya lagi. Misalkan dari ported ini bisa jadi port order. Port order tuh maksudnya ini kan di sini kan apa namanya tertutup. Di sini keluar, tapi dia keluarnya itu nggak langsung keluar, tapi dijadiin kayak gini. Nah, jadi nanti nada. Jadi ini sebenarnya eh, low pass filter, tapi akustik low pass filter namanya. Nah, ini yang namanya six order bandpass. Terus juga ada lagi yang eight order. Eight order tuh sebenarnya gini. Nah, jadi di sini ada port yang dituning berapa Hz, yang depannya ada port lagi dituning berapa Hz, nanti di sini keluar lagi dituning lagi berapa Hz. Jadi nanti katanya sih lebih seimbang, tapi dari sini ada juga yang sistem horn kita kita kalau horn itu sebenarnya cuman misalkan ada box yang nah kalau horn di sini dia pakai depannya pakai horn gitu aja. Nah, cuman kan ini kan jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi panjang banget. Gimana caranya supaya tetap kotak? Jadi kalau misalkan ini dihapus ini ke depan, nah ini si speaker dan semuanya bisa mundur sebenarnya. Nah, misalkan kayak gini atau agak bawah lah, jadi di tengah misalkan. Ininya jadi horn gini. Jadi si ruang-ruang ini tuh jadi ruang akustik speakernya, sementara yang di depan ini jadi hornnya. Ini yang sistem horn. Yang ini juga sama aja. Yang bass reflect juga sama aja. Misalkan dari sistem yang box ini kita mau pakai lubang angin di sini misalkan. Nama atau atas bawah deh. Nah, ini jadinya horn yang disebut apa gajahan tuh kayak gini sebenarnya dia ported terus depannya pakai horn. Oh, sama ada scoop ya, saya jelasin scoop dulu. Scoop itu sebenarnya cuman portnya yang biasanya kecil dia jadi gede. Gede dan panjang gitu ya. Nah,
jadi gede dan panjang, tapi ini karena di sini ini ada ruang sempit ini, jadi kenapa enggak jadi si dinding jadi ininya aja. Nah, jadi kayak gini yang disebut scoop. Jadi dia sebenarnya apa ini namanya, port port tapi gede terus panjang. Terus ada juga yang eh ya yang, nah, balik lagi ke si box ini, box close box. Close box itu si si horn itu kalau misalkan mau kalau misalkan mau efisien, dia sebisa mungkin sepanjang mungkin, eh, misalkan boxnya ini katakanlah satu kotak ini 1 meter, dia bikin 2 meter gini. Nah, ini makin apa ya namanya, makin efisien. Nah, tapi ini kan jadinya kan kayak aneh ya, maksudnya eh apa namanya, ininya jadi panjang banget gitu. Terus gimana caranya biar bisa biar bisa si boxnya kecil? Bisa diputer, misalkan dari sini, dari sini, misalkan ke sini, ke sini, terus ke sini. Nah, jadinya yang tadinya ke arah kiri, jadinya ke arah sini. Terus apa namanya? Jadi depannya jadi yang ini, tinggal si speakernya nanti tinggal diketik aja. Nah, jadi tetap ngadap ke depan kan. Tapi kan ini juga kan jadi nggak kotak. Ini kan jadi nggak kotak kan, jadi aneh gitu. Nah, bisa kita modif lagi, misalkan kita bikin speakernya miring, daripada boxnya yang miring dengan speakernya yang miring. Kan kayak gini, jadi bisa ke sini, jadi ke atas, ke sini, ke bawah. Kan sama aja, jadi ini adalah close box, horn close box, tapi si hornnya itu muter dia dari sini ke sini ke sini ke sini baru keluar. Biasanya di sini kasih biar ininya halus, ini ya, kasih ini. Di sini juga kasih lagi. Di sininya biasanya agak kecil. Nah, jadi kan si speaker ini kan di dalam ini kan close box, dia ngeluarin suaranya ke sini, muter makin gede gitu. Ininya bisa dibikin open box juga, open box ported, pakai port. Nah, jadi ini ada portnya ke sini, eh frontnya itu dia masuk ke hornnya muter gini. Walaupun sebenarnya si harusnya hornnya bulat gini sih. Nah, gini harusnya. Tapi kan kalau trick plate-nya kotak-kotak ini kan susah kan kalau bikin bulat gini, jadi kebanyakan orang bikinnya kotak-kotak gitu aja. Nah, sekarang kita langsung ke ilustrasinya. Simulasi, kok ilustrasi sih. Simulasiin di OneRes. Kita coba pakai ini ya. ACR paling murah kayaknya nih, paling murah, paling kecil 15.100 black. Ini yang tipe subwoofer sih, saya lihat sih di ACR ini yang paling. Nah, ini kan udah ada ininya nih semuanya. Kita coba. Oke, kita input dulu add baru. Add baru ini
CR 15 in subwoofer. Kita input ininya dulu, fill small parameter. SD kita cari SD di sini 865,7. Ya 865. Gede banget ya. 8, gede banget ini. Oh, 865,7. Oke, RE DCR 5,2. 5,2, terus BL-nya 17,6. Ini cuman ini 17,6 CMS. Nah, kemarin saya lupa cara nulisin CMS nih. CMS-nya 0,12 mm per Newton. Sementara di apa ini? Di onrest dia satuannya meter per Newton. Jadi kita harus convert dari milimeter ke meter. Cuman kan dia pakai ini 6,9 kali 10 pangkat 4. Ya, jadinya nolnya pindah satu ya, kayak satu atau dua, dua deh kayaknya. Hah? Oh, nggak bisa lebih dari satu, berarti sebentar, 1,2 segini. Coba nanti kalau salah ketahuan kok. RMS-nya kan nggak ada ya. MMD-nya di sini MMS sudah kemarin udah saya bilang, lihatnya di sini ya MMS ya. MS 136,8. Berat banget nih 136. Terus 136,8. Nah, 136,8. Nah, LE-nya LE nggak ngaruh sih, kasih aja 1 mH atau 1,5 mH nggak apa-apa. Pmax-nya ini katanya sampai 800 apa ya, kasih 100 aja dulu deh. Nah, ini kalau subwoofer itu X-Max-nya dia yang panjang 1 cm, 10,93. 10,9. Oke, berarti ada yang salah nggak nih? QTS 0,52, ini 0,18. QIS-nya 0,18, berarti ininya CMS-nya salah nih inputnya. Berarti harusnya 0,12 mm jadi meter. Kayaknya harusnya 15 deh. 12, ini nggak bisa ya. Atau 0,12. Oh, ke kiri ya. Coba 1,2. Nah, ini dia. 1,2 pangkat minus 4. 1,2 dikali 10 pangkat minus 4 meter per Newton. QTS 0,52, 0,56 benar. Salah dikit. QIS-nya 0,57, beda sedikit. QMS-nya 44 loh. QMS-nya nih yang salah. BL-nya tadi dia. FS-nya
bener tapi yang RMS-nya kali ya. RMS-nya harus dibenerin sampai QMS-nya 8,76. Nah, 8,6. 8,8. Udah segini aja, 8,88. Yang lainnya benar. Oke, udah. Tinggal klik oke. Nah, sekarang kita desain. Oh ya, ini penting nih. Angular. Nah, kemarin waktu desain 618 saya lupa ngesetting ini. Jadi dia kenapa bisa sampai rendah apa namanya? SPL-nya tinggi banget. Jadi ceritanya si speaker ditaruh di pojokan. Nah, untuk yang sekarang subwoofer ini kemungkinan dia di 2 pi. 2 pi itu jadi jadi nggak ada dinding belakang, nggak ada dinding belakang dan samping. Jadi dia ada di bawah gitu, ditaruh di bawah. 2 pi settingannya. Oke. Nah, langsung kita desain speaker sub. Oh, kita ini dulu, lihat ini dulu. Di sini VAS-nya adalah 129,3 liter. Anggaplah 130 liter. Nah, ini jadi patokan kita buat ngedesain awal. Nah, sebelum kita ngedesain, balik lagi ke sini. Kita bikin dulu si speakernya, ini 15 inci. Anggaplah 15 inci 38 cm. Ini di sini milimeter tapi kita anggaplah 38 cm. Nah, segini berarti speaker. Atau agak pendek lah. Nah, kita bangun boxnya, misalkan kalau ngebangun box itu biasanya orang-orang ngikutin potongan triplek 122 dikali 244. Bisa misalkan setengahnya atau seperempatnya. Katakanlah kita mau pakai seperempatnya, berarti 60 aja ya, atau semeter 22 kali 60 mungkin segede gini, atau 60 kali 60 aja deh biar kotak. Ini seperti yang waktu ngedesain Curve 618, harusnya kita ngurangi volume speaker itu, yang dihitung itu volume bagian dalam, tapi di sini kita langsung aja di desainnya volume bagian dalam. Nanti pas ngebangun itu kita lebihin tergantung ketebalan si multiplex yang kita pakai. Misalkan ini 60 kali 60, yang saya sebutkan ini adalah volume bagian dalam. Nanti kalau misalkan ngebangunnya pakai triplex misalkan 18 mili, di sini misalkan 1, karena ini pakai skala 1,8 mm dindingnya keluar. Nah, harusnya segini nanti si speakernya ukurannya, jadi dilebihin ya. Kalau kesini kan ini 60 kali 60, lebihin 2 cm masing-masing, berarti jadi 64 kali 64 gitu. Pokoknya yang saya sebutkan di video ini adalah ukuran bagian dalam. Dan kalau misalkan ada miss dikit juga sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih. Nah, dari ukuran ini, misalkan kita mau bikin gini aja dulu ya.
Misalkan si boxnya 60 kali 60 kali 60. Kita hitung dulu 60 sen ini. Oh, apa? Jangan lupa kalian sediain Excel ya buat ngitung-ngitung. Ini panjang, lebar, tinggi. Panjangnya 60, lebarnya, tingginya 60. Ini volumenya kita bisa cari sama dengan ini kali lebar kali tinggi dibagi 1000 kalau ke liter, karena ini kan 60 kali 60 kali 60 kan sentimeter. Sentimeter berarti hasilnya nanti sentimeter kubik. Nah, sentimeter kubik itu sama aja cc. Cc itu kan sentimeter kubik, cc itu. Nah, cc ke liter itu kan 1000, jadi hasilnya dibagi 1000 liter. Oh, salah. Yes. Ini kali bagi. Nah, berarti 216 liter tadi. Di sini VAS-nya 129,2 liter ya. Berarti lebih ya. Masih lebih, atau kalau mau dikurangi tapi nggak usah lah. Udah segini aja. 60 kali 60 kali 60 kan ukuran ya lumayan ya buat subwoofer. Nanti kalau misalkan kurang atau lebih bisa kita. Nah, ini kita bisa mundurin ke sini. Oh, sorry. Ini ceritanya kita ngedesain box gajahan ya. Gajahan. Mundur 10, 20, 30 cm. 30 cm. Ininya di. Nah, untuk apa hornnya sebenarnya nanti di sini tuh ada tipe-tipe horn. Ada kon itu artinya conical. Apa itu conical? Conical tuh kalau misalkan si hornnya lurus kayak gini nih, ini conical. Terus ada juga yang saya gambar sini aja deh, ini tuh horn conical. Nah, terus ada juga eksponensial tuh. Nah, seperti ini eksponensial. Terus ada juga nanti di settingannya apa sih? Eksponensial, parabolik. Parabolik ya kayak parabola. Jadi nah, nanti responnya beda-beda. Si responnya nanti beda-beda. Sekarang kita cobain apa namanya? Conical dulu. Sebelumnya saya mau copy dulu ini biar jadi tampilan dari depan. Biar nanti gampang jelasinnya. Speakernya 38 kali 38. Ini milimeter tapi ceritanya sentimeter ya. Skala 1/10. Nah, jadi ini speaker subwoofer tampak depan, ini tampak samping, terus kita bikin lagi di sini tampak atas, karena nanti kita bisa bedain apa sih hornnya. Nah, tampak samping kita bisa bikin si hornnya tuh conical ini ya.
Tapi tampak atas tuh kita bisa bikin juga yang eksponensial, yang disebut gajahan tuh seperti ini. Nah, dari samping dia konikel, dari atas dia gajahan eksponensial. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Speaker gajahan itu. Jadi sebenarnya walaupun tampak tampak atas dia apa namanya ini tuh conical, terus tampak samping dia eksponensial, tapi sebenarnya kalau digabungin ini jadinya eksponensial. Untuk awal kita coba dulu ini dua-duanya ceritanya conical dulu, gimana nanti cara hitungnya. Nah, jadi nanti kalau conical anggaplah conikalnya seperti ini. Jadi di sini ada papan dulu, ada multipack juga. Ini terus nanti di sini sudutnya di seperti ini. Nah, misalkan gini dulu ya. Nah, berarti kan ini ngitungnya agak-agak susah nih. Berarti si boxnya yang tadinya 60 kali 60 kali 60 sama dengan 216 liter, ini kan jadi berkurang. Setidaknya lebih dari setengahnya, karena yang ini tuh dipakai ruangan buat hornnya. Jadi yang jadi volume speaker adalah yang ini. Nah, ini kalian harus tahu cara ngitungnya sebenarnya. Sorry, mendingan kita dikit-dikit dulu ya. Kita bikin dulu yang cross box biar bisa di crossbox dengan berapa tadi, 216 liter. Ini versi pertama di atas deh. Ini versi pertama yang mau dibangun ceritanya. Terus ini versi kedua 216 liter dengan port. Nah, misalkan seperti ini. Terus ini versi yang ketiga yang horn. Jadi nanti kita simulasinya bikin 3 biar tahu mana yang lebih bagus. Nah, untuk mencari volume ini agak sulit, tricky. Jadi kita harus tahu dulu jadi box total kan 216 liter. 216 liter kita kurangi dengan hornnya ini. Dengan cara, kalau saya sih langsung pakai software 3D, itu masalahnya. Susahnya tuh di situ. Jadi kalian harus bisa salah satu software 3D. Terserah mau software apa aja, yang penting sebenarnya bisa dihitung, cuman kalau misalkan manual pakai Excel lebih sulit. Kalau saya biasanya pakai ini, misalkan ini 60 cm kali cm. Oke.
Terus panjang si hornnya tadi 30 cm. Terus eksponensialnya sekitar kira-kira aja lah sampai 15 minus 15. Oke, berapa nih? 43 masih kurang, minus 20 mungkin. Minus 38, pas banget ini 38. Minus 20 derajat. Kita lihat di sini, kita cari tahu si volume hornnya berapa. Nah, volumenya kan ini nih. 73 liter. Jadi kita balik lagi ke kalkulator. Ini V horn sama dengan 73 liter. Nah, ini volume asli. Volume asli sama dengan ini dikurangi kurangi volume horn. Nah, jadi 143. Volume horn 73, volume asli 143. Udah bisa kita ini di sini. Ya. Sini. Kita input dulu. Pertama di input tadi till small parameter udah kan. Nah, kita ininya ke ND, terus volume asli ini adalah volume 143 liter. Kita masukinnya di sini, VRC itu volume box 143. Oke, LRC-nya adalah jarak dari deep itu apa? Dalamnya si box itu berapa? Tadi kan kita bikin ya 10, 20, 30 cm. Deepnya 30 cm, kita isi 30. Oke. Terus, nah ini hornnya, ini delete dulu deh. Delete. Hornnya adalah S1 itu adalah bagian throat. Aduh, saya belum jelasin lagi ya. Horn itu ada bagian-bagiannya. Throat itu artinya tenggorokan yang tempat keluarnya si suara. Nah, paling depan ini tuh mouth-nya, mulutnya. Jadi throat sama mouth. Kalau misalkan desainnya kayak gini, throat-nya tuh yang di sini. Ini throat-nya ke sini, terus ini mulutnya. Nanti panjang throat ke mouth ini ke sini, ke sini, ke sini berapa senti itu yang harus dihitung. Nah, jadi si throat-nya ini adalah yang ini, berarti kan yang kotak yang ini nih. Kotak yang ini. Mouth-nya ini yang ini, berarti kotak yang luar. Nah, kita input itu throat-nya tadi terus throat-nya yang ini, mouth-nya yang ini. Throat-nya tadi 38 cm kan, 38 cm. Ini kita bikin kalkulator nanti di sini. Ini throat-nya lebar, tinggi. Oh, ini jangan
lebarnya 38, tingginya 38. Volumenya adalah sama dengan ini dikali ini. Nah, volume throatnya adalah 1444 cm persegi, sementara mouthnya 60 kali 60 berarti kan, jadi si kotaknya ini kan 60 kali 60 nih, kita hitung juga 60 kali, jadi volumenya adalah 3600. Nah, kita input ke sini. S1 itu adalah throat, nanti saya jelasin. Throatnya 1444, S2 nya itu mouthnya 3600, conical, jenis hornnya conical, panjang hornnya adalah panjang hornnya adalah dari sini ke sini. Ini adalah panjang horn dari throat ke mouth 30 cm. Itu adalah panjang ini. Conical sepanjang berapa? Kita isi 30 cm. Oke, udah tinggal di calculate. Nah, ini dia si responnya. Nah, ini kan jadi kayak gini kan. Kita ke power. Nah, ini respon yang didapat dari ini tuh sampai 54. Nah, chamber, kalau kita dalamnya pakai rock wall atau damping, nah settingannya di FR sama tal ini. Talnya itu ketebalannya, FR-nya itu apa? Jenisnya kalian bisa cari di internet. Kalau rock wall berapa, kalau ini berapa. Volume total 216 liter, sama ya, udah sama ya. 216 liter. Hornnya 73, volume dalamnya 143. Ini respon yang didapat dari si box gajahan yang kalau di apa, di Honresnya jenis bentuknya kayak gini, nggak seperti yang yang di sini. Karena kalau di sini kan, ini kan kita bisa gambarin si volumenya itu yang di sini termasuk yang di sini kan. Kalau di Honres dia nganggapnya ini volumenya satu gini aja. Tapi sebenarnya ini tuh maju ke sini, ini dihitung volume juga yang ini ke sini. Ini adalah respon yang didapat dari si box tadi. Kita bisa naikin sampai berapa tuh? 26 watt, masih kurang gede ya. Nah, untuk settingan si hornnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita bisa perkecil S1 sama S2. Kalau S1-nya kan tadi paling kecil tuh bisa 865. Kita bisa kecilin lagi. 865. Nih, kalau kita lihat di sininya dia makin naik, makin dia kecil makin naik. Makin gede
jadinya kayak gini. Kalau dia makin kecil terus maksimalnya bisa di 800 atau bisa lebih kecil sih sebenarnya. Kita dimaksimalin dulu deh. Berapa? 865. 870 lah. Nah, terus si jenis hornnya juga kalau ini kan conical. Kalau kita bikin eksponensial tuh lebih beda lagi. Dia di sininya itu bergeser. Kalau eh, pa, apa? Parabolik beda juga. Conical ini eksponensial, ini parabolik. Nah, berarti ini mah kan masih kurang rendah ya. Dan dia mentok di berapa watt tadi? 20 watt. Oh, masih bisa. Nah, 30 watt. Kita pengen lebih rendah dan kita pengen wattnya lebih gede. Kita lihat dulu. Oh, ini kok parabolik. Sorry. Nah, eksponensial seperti ini, parabolik seperti ini, konikal seperti ini. Untuk power kita bisa setting di chamber VRC-nya ini kita bisa kecilin lagi. Sorry. Kita benerin dulu sih. Ini jadi 206 karena si ininya tadi mengecil. Jadi si ruangan ininya dia jadi kecil. Tadinya kan seperti ini. Jadi dia bisa seperti ini. Berapa tadi? 870 sama dengan 870 dibagi 36, 24. Nah, jadi si mautnya itu throatnya itu 24 kali 38 ininya 24, weightnya tingginya 38. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti sini sini ini. Jadi nanti si speakernya itu yang sebelah sininya ini ketutup sama apa itu namanya, kayu. Jadi yang ada yang ininya aja, yang kelihatannya aja. Nah, tampak atas pun jadi berubah kan jadinya kayak gini. Sampai sini. Tampak atas kayak gini, tampak ini tampak pinggir ya. Ini tampak pinggir seperti tadi lagi, tampak pinggirnya. Tampak atas yang berubah. Nanti jadinya kalian bikinnya box, tapi di sininya ada kayu dulu, kayunya dibolongin segede diameter si speaker, terus di depannya dibikin hornnya kayak gitu. Ini power yang didapat segini. Tuh, kalau misalkan mau
eksponensial. Misalkan kita bikin eksponensial dari atasnya kayak gini konikel, dari bawahnya kita bikin eksponensial. Misalkan eksponensialnya udah ini deh. Eksponensialnya misalkan dari throat-nya itu lebarnya 24, terus ke sini, ke sini, terus ininya 45 derajat misalkan. Ke sini, ke sini, sini 45 derajat. Maka yang harus kita gambar adalah yang harus kita simulasikan adalah eh luas throat sama luas segmen 1 segmen 2 ini sebenarnya. Karena throat itu segmen 1 sama luas segmen 1 2 3 sama luas segmen 4. Nah, sekarang kita simulasikan yang ini. Dan kita harus tahu dulu, ini kan tampak atas nih. Kita lihat tampak pinggirnya. Tampak pinggirnya itu adalah yang ini, segmen segmen 2, dan ini segmen 3. Kita asal aja dulu ya. Nah, kita masukin input nih. Dari throat-nya tadi udah kita dapat. Ini save dulu ya. Nah, segmen 1 ini throat-nya segini kan, 870. Nah, kita cari tahu segmen 2. Segmen 2 itu kalau dari pinggir tingginya 45, dari atas dari atas 30, jadi luasnya adalah 45 kali 30. Salah. Lebarnya 30, tingginya 4. Ini S1 segmen 1. Jadi kok segmen 1? Ini segmen 2. Segmen 2-nya adalah 30 kali 45, 1350. Terus kita cari juga segmen 3. 1 2 3. Segmen 3 40 kali 53. Kita masukin ini segmen 3 10 kali 53. Terus segmen 4 atau mouthnya ya. Mouthnya ini pasti 60 kan. Ini juga 60 kan. Udah pasti karena selebar si box. Jadi kita 60 3600. Nah, kita input lagi ke sini. Segmen 1 kita tahu 870, segmen 2 nya adalah 1350. Segmen 2, segmen 3 nya 2120. Ininya masih konikel. Segmen 4 nya 60 kali 60 3000. Dan ininya juga harus berubah. Konikalnya itu yang ini konikalnya itu yang ini berapa tadi? 10 cm kan, kita lihat desainnya. 10 cm. 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 10 c
Ini kan segmen 1 ke segmen 2 10 cm, segmen 2 ke segmen 3 10 cm, segmen 3 ke segmen 4 atau mode-nya itu 10 cm. Jadi masing-masing 10 cm. Juga 10. Ini segmen 3 ke segmen 4 juga 10. Udah, ini dia. Kita calculate. Nah, kan jadi apa? Throat ke segmen 1, segmen 2, segmen 3. Jadinya dapat adalah seperti ini. Kita naikin wattnya, nah jadinya seperti ini. Tuh. Nah, ini kita bisa bisa setting lagi. Misalkan kita mau kecilin ininya, segmen 2-nya. Misalkan, nah ini kan jadi makin menyempit nih. Menyempit, segmen 3-nya juga. Kita bisa sambil lihat ini apa yang berpengaruh di segmen-segmen itu. Ini masing-masing walaupun sedikit ini ngaruh, makin harus ketemu si flatnya. Ini kan di sini kan di 200 Hz tuh tinggi sama di 55 Hz. Dia kan gini kan. Nah, ini harus dicari ininya apa namanya, flatnya. Kita yang kita setting adalah ini. Nah, untuk lebih rendahnya dan si wattnya itu kalian setting di chambernya itu kalian bisa naikin di volume. Kalau volume berubah, acoustical powernya juga berubah. Kalau wattnya mau gede kan 30, maka si volumenya biasanya harus lebih kecil. Dia udah nggak mentok tuh. Kita bisa naikin lagi Pmax nya, udah mentok lagi, kecilin lagi, dan terus saja kayak gitu sampai ketemu yang sesuai yang kalian mau gitu. Nah, terus ya udah itu aja sih kalau box gajahan. Nah, sekalian kita lihat apa benar si box gajahan itu 143. Ini berubah nggak ya volumenya? Oh, ini udah berubah 199. Berarti kan tadi ketika ini jadi kecil, jadi eksponensial, volumenya kan berubah, berarti volumenya harus ditambahin lagi, jadi volume totalnya harus 216 volume box plus volume hornnya harus segitu. Harus 216 lagi. Nah, ini ya, di chamber kalian harus naikin lagi VRC-nya sampai 216. Nah, segini. Other Pmax 30 watt, 20 watt paling. Segini, 25 watt. 25 watt. Terus, nah, sekalian kita bandingkan. Ini kan yang gajah ya, kita tulis gajah.
jajahan jajahan satu satu dua tiga 4 segmen, jajahan 4 segmen. Kita bikin lagi set changes, kita bikin lagi yang settingan kedua ini ada. Jadi kita bisa nanti kita bisa ini close box misalkan kita close kurang 216 liter. Dua satu VRC nya misalkan yang close box ini adalah yang ini ya, VRC nya berarti 60 ya, LRC nya sorry, LRC nya 60, ini tanpa ada horn. Harus tetap ada ya, kita bikin 1 senti aja orang. Ini kalau close box kita kalkulasi, nah close box tuh powernya seperti ini, ada 25 wattnya dia naik ke atas. Kalau di 20 watt dia maksimum di 50 Hz, paling rendahnya di 50 Hz di power 114 dB. Save, kita bikin lagi, add lagi, save current record, yes. Kita bikin lagi yang ini, yang bus reflect. Kalau bus reflect ini harus jadi kebalikannya, 3000 berarti kan 60 kali 60 itu 3600, ini 3600, 3000, ini jadi si segmen ini jadi boxnya sekarang, jadi boxnya, nggak jadi hornnya, makanya VRC nya ini harus dibikin. Jadi nanti FR ini juga 0, ini 0, nanti kita setting di billing, ini semuanya 0, S1 nya 3600, bagian depan, bagian segmen 2 nya jadi di sini 3600, terus konikalnya dari sini ke sini 60 cm, ininya FTA. Terus kita bikin portnya misalkan mau pakai anggaplah 32, kronikalnya ini jadi 32 lagi, ya misalkan portnya 2 cm, calculate. Nah jadinya seperti ini kalau bus reflect. Ini sebenarnya ini kan kalau di Honres si portnya ini selalu di belakang, tapi sebenarnya bisa di mana aja, biasa di bawah, bisa ke atas, bisa ke depan. Yang penting nanti kita di sini di chamber kita hitung padnya itu jarak dari speaker utama ke portnya itu berapa. Kita lihat ininya dulu. Nah ini respon kalau bus reflect.
billingnya harus tambahin dulu 50% lah. Nah kalau bass reflex dia tetap bisa sampai segini 21 Hz, tapi di sini dia nggak bisa rata nih di 52 Hz, karena kalau bass reflex tuh si apa namanya, si ininya, si portnya bisa nambahin, dan kita bisa setting juga portnya. Misalkan tadi kan 4 inci 2 cm, kita bisa tambahin juga, misalkan sampai biar ininya rata 10 cm lah. 10 cm nanti mentoknya kan di bawah 20 Hz. Ini adalah respon kalau bass reflex. Di ukuran boxnya sama ya semuanya ya. Ini bass reflex save. Ini bass reflex kayak gini. Ini kalau close box seperti ini. Gajahan seperti ini. Nah, tinggal kalian mana yang cocok. Nah, sekarang kita coba aplikasikan si desain ini. Nah, desain ini ke bentuk 3D. Jadi bentuk 3D-nya adalah Nah, jadi box gajahan seperti ini tampilannya. Nah, ini dia. Udah, itu aja dulu ya. Untuk selanjutnya nanti yang ini juga, nanti kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan aja. Kali aja saya kurang jelasinnya, nanti saya bikin contoh kasus yang lain, saya jelasin lagi. Saya